Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam pembelajaran matematika wajib atau matematika umum. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang penerapan integral ya. Jadi penerapan konsep integral dalam kehidupan sehari-hari. Oke, langsung saja ke contoh soal yang pertama. Sebuah bola bergerak dengan kecepatan Vm per detik. Pada saat T detik, kecepatan bola dinyatakan dengan V sama dengan 25 kurangi T. Pada saat T sama dengan 6 detik, posisi bola berada pada jarak 120 meter dari titik asal. Tentukan posisi bola sebagai fungsi waktu ya. Nah, kita tulis dulu yang diketahuinya adalah fungsi V ya. Fungsi V adalah 25 kurangi T ya. Berarti untuk menentukan ST ya. Nah, ST itu adalah integral dari VT ya, integral dari VT yang ini. Oke. Jadi untuk ST sama dengan integral dari 25 kurangi T ya. Integral dari 25 adalah 25T ya, karena kita menggunakan variabelnya T. Lalu integral dari T. Integral dari T itu adalah 1/2 T pangkat 2, jangan lupa tambah C ya. Nah, ini berarti ST-nya ya. Nah, setelah ini di sini ada pada saat 6 detik ya. Pada saat 6 detik posisi bola ada di jarak 120 meter dari titik asal ya. Berarti di sini S dalam kurung 6 ya. Kita ganti T-nya dengan 6, 25 dikali 6 dikurangi 1/2 dikali 6 pangkat 2 tambah C. Jangan lupa sama dengan 120 karena jaraknya 120 ketika 6 detik ya. Kita kalikan 25 dikali 6 adalah 150 dikurangi 1/2. 6 pangkat 2 adalah 36 ya. 36 dikali setengah adalah 18 tambah C sama dengan 120. Nah, kita tentukan C-nya, maka C adalah pindah ruas 150 dan min 18-nya jadi 120, 150 pindah ruas jadi negatif, min 18 pindah ruas jadi positif ya. Maka C-nya berapa? Min 12 ya. C-nya min 12. Tinggal kita masukkan karena di sini ditanyakannya itu posisi dalam ini ya, berarti yang ini nih. ST atau fungsinya yang ditanyakan. Tadi itu 25T dikurangi 1/2 T kuadrat tambah C. Nah, C-nya adalah min 12. Berarti di sini min 12. Jadi ini adalah fungsi waktunya 25T dikurangi setengah T kuadrat dikurangi 12. Nah, ini ya. Itu untuk penyelesaian contoh soal yang pertama. Lanjut kita ke contoh soal yang kedua ya. Nah, suatu benda bergerak pada bidang datar dengan kecepatan Vm per S ya, kecepatan meter per sekon. Pada saat T detik, benda tersebut mempunyai kecepatan V sama dengan T kuadrat dikurangi T tambah 1. Pada saat T sama dengan 2 sekon, benda tersebut mempunyai jarak 8 meter. Tentukan jarak benda setelah benda tersebut bergerak selama 3 sekon ya. Nah, caranya hampir sama dengan contoh yang pertama ya. Kita tulis dulu V-nya adalah T kuadrat dikurangi T tambah 1 ya, seperti biasa. ST itu adalah integral dari VT ya. Berarti ST adalah integral dari T kuadrat dikurangi T ditambah 1 ya. Kita integralkan T kuadrat, ketika diintegralkan adalah 1/3 T pangkat 3 dikurangi T ketika diintegralkan adalah 1/2 T kuadrat ditambah 1 ketika diintegralkan menjadi T ya, tambah C. Nah, ini ST-nya ya. Lalu setelah itu di sini ada pada saat 2 sekon mempunyai jarak 8 ya. Berarti T-nya kita ganti dengan 2 ya. S dalam kurung 2 kita ganti T-nya dengan angka 2. 1/3 dikali 2 pangkat 3 dikurangi 1/2 dikali 2 pangkat 2 ditambah 2 ditambah C. Nah, jangan lupa sama dengan 8 ya, karena jaraknya 8 meter ketika waktunya itu 8 sekon ya. Oke. 1/3 dikali 8 dikurangi 1/2 dikali 4 ditambah 2 tambah C sama dengan 8. Nah, yang ini berarti 8/3
Lalu setengah kali 4 2 ya, ditambah 2 tambah C sama dengan 8. Nah, ini bisa kita coret. Kita lanjut ke sini ya. Sisanya adalah sisanya adalah 8/3. 8/3 tambah C sama dengan 8. Kita pindahkan 8/3 nya jadi 8 dikurangi 8/3. Kita samakan penyebutnya nih. Samakan penyebutnya menjadi per 3. 3 dibagi 1, 3. 3 kali 8, 24 ya. Dikurangi 3 dibagi 3, 1 kali 8, 8. 24 dikurangi 8 adalah 16/3. C-nya 16/3. Oke, kita masukkan ke fungsi ST ya. ST itu tadi 1/3 T pangkat 3 ya. Dikurangi 1/2 T pangkat 2 ditambah T. Nah, tambah C. C-nya adalah 16/3, berarti 16 tambah 16/3. Nah, lalu setelah ini tentukan jarak benda setelah bergerak 3 sekon. Kita ganti T-nya dengan 3 sekarang ya. Nah, jadi 1/3 3 pangkat 3 ya, dikurangi 1/2 3 pangkat 2 ditambah 3 ditambah 16/3 ya. Oke, 3 pangkat 3 adalah 27. 27 dibagi 3 adalah 9. Dikurangi 3 pangkat 2 9. 9 kali setengah adalah 9/2 ya, ditambah 3 ditambah 16/3. Oke, kita samakan penyebutnya di sini. Samakan penyebutnya menjadi 6 ya. 6 dibagi 1 6. 6 dikali 9 54 ya, dikurangi 6 dibagi 2 3. 3 dikali 9 27. 6 dibagi 1 1 dikali 6 dibagi 1 6, dikali 3 adalah 18. 6 dibagi 3 2, 2 dikali 16 adalah 32 ya. Oke, kita jumlahkan jadi berapa? 54 dikurangi 27 adalah 27. 27 tambah 18 adalah 45. 45 ditambah 32 adalah 77/6 ya. 77 dibagi 6 itu adalah 12,8 ya, kurang lebih meter ya. Oke, berarti pada jarak benda bergerak ketika selama 3 sekon adalah 12,8 meter. Nah, itu ya untuk penyelesaian contoh soal yang kedua. Oke, kita lanjutkan ke contoh soal yang ketiga. Nah, diketahui kecepatan suatu pesawat udara saat menyentuh tanah adalah VT sama dengan 180 kurangi 20 T, dengan V dalam kaki per detik ya, dan T dalam detik ya. Panjang lintasan pesawat dari saat menyentuh tanah hingga berhenti adalah, oke, ketika menyentuh tanah berarti kita umpamakan sebagai 0 ya, titik 0. Nah, di sini T ya, VT-nya adalah 180 kurangi 20 T ya. Kayak di sini panjang lintasan saat menyentuh tanah berarti 0 ya. Dari 0 berarti di sini 180 dikurangi 20 T sama dengan 0. Nah, ini kita mencari T-nya ketika pesawat menyentuh tanah ya. Kita pindah ruaskan 180-nya ya, jadi min 180. Oke, jadi T-nya adalah min 180 ya. Min 180 dibagi min 20. Jadi T-nya adalah 9 ya. T-nya adalah 9. Berarti saat pesawat menyentuh tanah itu adalah 0 ya, dan hingga berhenti itu ada di 9 detik ya. Oke. Nah, sekarang kita menghitung panjang lintasannya, karena ini ada batasnya ya, ada batasnya, berarti dari 0 sampai 9. Jadi kita menggunakan integral tentu ya kalau ada batasnya. Nah, kita tulis dulu nih VT. VT-nya adalah 180 kurangi 20 T. Maka ST adalah integral dari VT. Nah, jadi ST adalah integral, namun di sini ada batasnya dari 0 sampai 9.
dari 180 dikurangi 20T. Oke ya. Kita integralkan dulu 180 berarti 180T. 20T ketika diintegralkan jadi 20 per 2 ya. 20 per 2 T pangkat 2. 20 dibagi 2 adalah 10 T pangkat 2 ya. Dikasih batas 0 sampai 9. Oke. Kalau integral tentu berarti FB dikurangi FA. FB-nya adalah 9, FA-nya adalah 0 ya. Nah, kita FB dulu nih, berarti 180 dikali 9 dikurangi 10 dikali 9 pangkat 2 ya. Dikurangi FA, FA-nya itu adalah 180 dikali 0 dikurangi 10 dikali 0 pangkat 2 ya. Otomatis berarti kalau misalkan 0 kita coret saja, habis. 180 dikali 9 adalah 162 ya. Oke. 109 dipangkatkan 2 berarti 81 kali 10 810 ya. Kita kurangi. Oke, 810 018 ya. Nah, jadi oke. 810 panjang lintasannya itu adalah 810 meter ya, panjang lintasannya itu. Nah, ini untuk penyelesaian contoh soal yang ketiga ya. Jadi untuk soal yang ketiga itu menggunakan integral tentu karena ada batasnya ya. Dari saat menyentuh tanah sampai berhenti. Itu untuk penyelesaian yang ketiga. Lanjut. Satu lagi. Nah, laju partikel ditentukan dengan rumus Vt sama dengan 8T kurangi 6. Jika pada saat 3 detik partikel itu menempuh jarak 28 meter, maka tentukanlah jarak setelah 5 detik. Sama ya. Untuk caranya Vt berarti adalah 8T dikurangi 6, maka St itu adalah integral dari Vt ya, maka St adalah integral dari 8T dikurangi 6 ya. 8T itu integralnya adalah 8 dibagi 2 berarti 4T kuadrat dikurangi 6T ya ini. Oke, lalu ketika pada saat 3 detik ya, partikelnya itu menempuh jarak 28 berarti S3 sama dengan 4 dikali 3, ganti T-nya dengan angka 3, 6 dikali 3 sama dengan 28 ya. 3 pangkat 2 9, 9 kali 4 adalah 36, 6 dikali 3 adalah 18 sama dengan 20. Oh, ini tambah C lupa ya. Nah, kita akan mencari C-nya nih. Berarti di sini tambah C sama dengan 18 ya. Di sini juga tambah C sama dengan 18 ya. 28, maaf ya. 28 di sini 28. Maka C-nya adalah 28. 36 pindah ruas jadi min 36, 18 pindah ruas jadi plus 18. Oke. C sama dengan 28 kurangi 36 min 8 ya, min 8 ditambah 18 berarti positif 10 ya. Oke, berarti C-nya 10. Jadi fungsi ST adalah 4T kuadrat dikurangi 6T tambah 10 ya. Tentukan jarak ketika 5 detik nih. 5 detik berarti S5 ya. Di sini berarti 4 dikali 5 pangkat 2 ditambah 6 dikali 5 tambah 10 ya. Oke, 5 pangkat 2 adalah 25, dikali 4 adalah 100, ya. 6 dikali 5 adalah 30, tambah 10. Jadi, 100 tambah 30 tambah 10 adalah 140 meter. Nah, ini jarak yang ditempuh ketika waktunya itu adalah 5 detik ya. Oke, gampang ya. Kita lanjutkan kembali untuk soal yang terakhir ya. Biaya marginal dalam memproduksi X barang per bulan dinyatakan sebagai MC sama dengan 400 tambah 2X. Biaya total bulanan pada saat X sama dengan 100 adalah 60.000 US dollar. Maka persamaan fungsi biaya total adalah, nah, di sini itu Ibu berikan ini dulu ya, biaya marginal ya. Biaya marginal itu sama dengan turunan dari biaya total ya. Nah, jadi kalau misalkan kita mencari biaya total, itu artinya integral dari biaya turunan ya. Integral dari biaya turunan, integral dari biaya marginal gitu ya.
Kan kebalikan ya, integral sama turunan itu. Jadi kalau kita mencari biaya total berarti turunan dari biaya marginalnya. Oke. Misalkan biaya totalnya itu TCX ya, karena di sini biaya marginalnya MC ya. TCX atau total biayanya itu adalah turunan integral dari MCX ya, dari fungsi MC atau dari fungsi biaya marginal. Jadi TCX-nya adalah turunan dari 400 ditambah 2X ya. Oke. Jadi TCX adalah integral dari 400 adalah 400X karena kita menggunakan variabel X. Lalu 2X turunan lagi. 2X integralnya adalah 2 dibagi 2 ya, berarti X kuadrat ya. Tambah C jangan lupa. Lalu di sini ada syarat pada saat X 100 biayanya adalah 60.000 ya. Berarti TC dalam kurung 100 sama dengan X-nya diganti dengan 100 semua ya. Tambah 100 pangkat 2 tambah C sama dengan 60.000 US dollar ya. 400 dikali 100 40.000. 100 pangkat 2 adalah 10.000 tambah C sama dengan 60.000 US dollar. Nah, maka C-nya adalah 40.000 ditambah 10.000 itu 50.000, jadi 60.000 dikurangi 50.000 ya. Jadi C-nya adalah 10.000. Nah, C-nya 10.000. Pada saat C-nya 10.000 ya, kita masukkan ke fungsi yang tadi nih, yang ini. Ya. Fungsi yang tadi di sini. Nah, TCX sama dengan 400X ditambah X kuadrat ditambah C-nya itu adalah 10.000. Nah, di sini lalu ditanyakannya itu adalah fungsi total ya. Nah, berarti fungsi totalnya yang ini. TCX sama dengan 400X tambah X kuadrat tambah 10.000. C-nya udah diketahui karena ditanyakannya fungsi, berarti sampai sini penyelesaiannya. Oke? Paham ya? Mudah dipahami? Mudah-mudahan kalian paham. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.